Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Trusta Pratnya Paramita Andrian dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 34. Saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan mengenai hasil analisis saya pada materi alat musik tradisional yang dimana akan mencakup 2 alat musik tradisional yang akan saya bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hasil analisis saya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa sih pengertian dari alat musik tradisional itu? Alat musik tradisional adalah alat musik yang lahir dan berkembang secara turun-menurun pada suatu daerah. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Alat musik tradisional itu memiliki berbagai macam karakteristik yang sangat unik. Hal ini tentunya dapat kita lihat dari bahan, warna suara, tangga nada yang digunakan, dan juga fungsinya di dalam masyarakat. Berbagai aspek tersebut dapat kita analisis bersama untuk mengidentifikasikan dan sekaligus mengetahui lebih lanjut mengenai alat musik tradisional di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, di slide ini terdapat 5 poin, yang dimana poin-poin inilah yang akan kita bahas sebagai hasil analisis saya. Analisis alat musik tersebut akan terdiri dari poin yang pertama, yaitu asal daerah. Poin yang kedua, yaitu bahan. Poin yang ketiga, yaitu warna suara. Poin yang keempat yaitu tangga nada, dan poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu fungsi. Di sini saya akan menganalisa alat musik tradisional yang pertama, yaitu nama alat musiknya adalah alat musik angklung. Angklung merupakan satu-satunya alat musik tradisional Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia tak benda yang telah diakui oleh UNESCO. Berkat pengakuan UNESCO ini, tentunya membuat semakin banyak kalangan yang memainkan dan juga melestarikan alat musik angklung hingga sekarang. Poin yang pertama, yaitu asal daerah. Angklung dikenal sebagai alat musik yang berasal dari tanah Sunda, yakni Jawa Barat. Untuk nama angklung sendiri, itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleung, angkleungan, yang dimana terdiri dari 2 suku kata, yaitu angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa angklung itu merujuk pada nada yang pecah atau tidak lengkap. Poin yang kedua, yaitu bahan.
Angklung itu terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga saat diketarkan atau digoyangkan akan menghasilkan bunyi yang sangat khas. Bambu yang biasa digunakan untuk membuat alat musik tradisional angklung ini adalah awi wulung atau bambu hitam dan juga awi temen atau bambu putih. Poin yang ketiga, yaitu warna suara. Suara angklung itu berasal dari benturan tabung bambu yang dimana menghasilkan bunyi yang sangat khas yang bergetar di dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 di dalam setiap ukurannya. Yang dimana diketahui juga bahwa tiap ukuran bambu itu memiliki tinggi nada yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat warna suara pada angklung menjadi lembut dan membuat nyaman untuk didengarkan. Poin yang keempat, yaitu tangga nada. Kalau semula nada dasar pada kesenian angklung itu adalah tangga nada pentatonis, kini seiring berkembangnya zaman telah berubah menjadi tangga nada diatonis yang memiliki solmisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa angklung itu memiliki tangga nada pentatonis dan juga diatonis. Poin yang kelima, yaitu fungsi. Poin yang kelima di dalam menganalisa alat musik tradisional angklung, yaitu fungsi. Terdapat 4 fungsi pada alat musik tradisional angklung. Di antaranya yaitu 1. Dapat digunakan sebagai media ekspresi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa angklung itu dapat digunakan untuk memompa semangat dan juga sebagai sarana pembentuk karakter seseorang. 2. Dapat digunakan sebagai media hiburan dan juga komunikasi. Hal ini dibuktikan bahwa angklung itu dapat dijadikan hiburan karena menghasilkan harmoni yang indah, sehingga membuat banyak orang terhibur. Dan juga yang dimana pada zaman dahulu, angklung sering digunakan sebagai pengingat waktu untuk sembahyang atau sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai terapi pasca stroke. Angklung itu bukanlah sekedar alat musik biasa, karena angklung dapat digunakan sebagai alat musik untuk terapi pasca stroke. Pasien yang diterapi dengan bermain angklung akan terlatih untuk melakukan gerakan menyilang atau yang biasanya disebut dengan cross midline. Nah, cross midline inilah yang dapat melatih kebugaran otak sehingga jembatan otak menjadi lebih aktif. Memainkan angklung akan membuat saraf mata diintegrasikan dengan saraf gerak, sehingga akan memungkinkan proses pemulihan pada penderita stroke. Dan fungsi yang terakhir atau yang keempat yaitu dapat digunakan sebagai lambang identitas negara. Nah, kalau alat musik yang pertama yang saya analisis adalah angklung, di sini sebagai analisis alat musik tradisional yang kedua, saya akan menganalisa mengenai alat musik tradisional sasando. Sasando atau sasando ini adalah alat musik bedawai yang dimana dimainkan dengan cara dipetik dengan jemari-jemari tangan. Sasando merupakan alat musik tradisional dari kebudayaan Rote.
Poin yang pertama, yaitu asal daerah. Alat musik sasando itu berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, atau NTT. Sasando adalah alat musik tradisional NTT yang cukup terkenal di Indonesia maupun di dunia. Sasando adalah alat musik yang hampir mirip dengan kecapi atau harpa. Cara memainkan sasando adalah dengan menggunakan kedua tangan untuk memetik dawainya. Poin yang kedua, yaitu bahan. Sasando itu merupakan alat musik yang terbuat dari bambu, kayu, paku penyangga, senar string, dan daun lontar. Di bagian utama sasando itu berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Pada bagian bawah dan atas bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya senar string. Lalu, pada bagian tengah bambu biasanya diberi penyangga untuk tempat senar direntangkan. Penyangga yang biasanya disebut dengan senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda-beda di tiap petikannya. Yang terakhir, terdapat wadah untuk resonansi yang berupa anyaman daun lontar, yang dimana biasanya disebut dengan haik. Poin yang ketiga, yaitu warna suara. Poin yang ketiga yaitu warna suara pada alat musik tradisional sasando. Berdasarkan suaranya, sasando dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yang dimana diantaranya seperti 1. Sasando engkel. Sasando engkel merupakan jenis sasando yang memiliki 28 senar atau dawai. 2. Sasando double. Sasando double merupakan jenis sasando yang biasanya memiliki 56 sampai 84 senar, sehingga akan menghasilkan lebih banyak jenis suara. Yang ketiga yaitu sasando gong. Sasando gong merupakan jenis sasando yang dimana memiliki suara hampir sama dengan suara gong. Dan jenis yang terakhir yaitu sasando biola. Sasando biola merupakan jenis sasando yang memiliki suara hampir sama dengan suara biola. Dari hal tersebut tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa adanya sasando yang memiliki banyak sekali dawai tentunya akan menghasilkan lebih banyak jenis suara, dan tentunya warna suara yang dihasilkan berupa warna suara yang lembut dan tidak terlalu nyaring sehingga nyaman untuk didengarkan. Hal ini dikarenakan bahan pembuatan dari sasando yang berupa bambu. Poin yang keempat, yaitu tangga nada. Sasando itu mulai berkembang pada abad ke-7 dengan diciptakannya sasando gong yang menggunakan tangga nada pentatonik. Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, sekitar pada abad ke-17 Masehi, sasando gong berkembang menjadi sasando biola yang menggunakan tangga nada diatonik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada awalnya sasando itu menggunakan tangga nada pentatonik. Kemudian seiring adanya perkembangan zaman, tangga nada pada alat musik sasando menjadi tangga nada diatonik dengan jumlah dawa yang lebih banyak, yaitu 26, 28,
dan juga 30 dawai dengan hanya menggunakan satu nada setengah atau kromatik, yaitu vis. Poin yang kelima, yaitu fungsi. Poin yang kelima di dalam menganalisa alat musik tradisional Sasando, yaitu fungsi. Terdapat 5 fungsi pada alat musik tradisional Sasando. Di antaranya yaitu 1. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini telah dikenal di kancah internasional. Hal ini dikarenakan alat musik tradisional Sasando itu menghasilkan perpaduan nada yang sangat indah. 2. Dapat digunakan sebagai alat terapi. Hal ini dibuktikan bahwa pada zaman dahulu, Sasando itu menjadi alat musik terapi untuk menyembuhkan kusta yang sempat menyebar di Pulau Rote. 3. Sasando itu sering juga digunakan sebagai media hiburan dan wisata pada masyarakat. 4. Pelengkap upacara adat. Sasando itu juga dapat digunakan untuk mengiringi upacara adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan juga berbagai macam acara lainnya. Dan fungsi alat musik tradisional Sasando yang terakhir, yaitu dapat digunakan sebagai fungsi finansial. Karena Sasando bisa dijadikan sebagai media untuk mendapatkan uang dan menambah devisa negara. Pengrajin tentunya bisa memproduksi dan menjual Sasando ke pasaran. Selain itu, para pemain alat musik tradisional Sasando juga bisa menghasilkan kemampuan mengajar dan menampilkan pertunjukan musik di berbagai acara. Nah, sekian hasil analisis mengenai alat musik tradisional yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan saya, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.